Pernahkah kamu merasa seolah-olah ada seseorang atau sesuatu yang diam-diam menyelidiki setiap langkahmu? Melihatmu bukan sekadar dengan mata, tapi dengan rasa ingin tahu yang dalam, penuh misteri. Apa yang mereka lihat sebenarnya bukan hanya dirimu yang biasa, tapi sebuah jiwa yang penuh rahasia dan kekuatan tersembunyi. Di dalam dirimu tersembunyi sesuatu yang paling misterius, sesuatu yang tidak bisa mereka pahami, tidak bisa mereka tiru, dan bahkan tidak berani mereka sentuh. Hari ini aku mengajakmu untuk membuka lembaran perjalanan yang belum pernah kamu bagikan kepada siapapun. Perjalanan yang akan mengubah cara pandangmu tentang dirimu sendiri dan bagaimana dunia menyelidikimu dari jauh. Jangan berhenti menonton, karena apa yang akan kamu dengar bisa jadi adalah kunci untuk memahami kenapa kamu bukan seperti yang mereka pikirkan, dan kenapa kamu adalah misteri terbesar yang pernah mereka temui. Bersiaplah untuk menyelami kedalaman dirimu yang sebenarnya, dan temukan kekuatan di balik setiap rahasia yang selama ini tersembunyi. Bab 1. Kehadiranmu tidak bisa diabaikan. Kamu tidak perlu berteriak untuk diperhatikan. Kamu tidak perlu menjadi pusat perhatian untuk menciptakan kehadiran. Kamu adalah tipe yang berjalan masuk ke sebuah ruangan, dan tanpa sepatah kata pun, atmosfernya berganti. Udara menjadi sedikit lebih tebal, waktu seolah melambat sejenak, dan orang-orang mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda. Tapi mereka tidak bisa menjelaskan kenapa. Mungkin karena matamu yang tenang, atau langkahmu yang pasti. Tapi yang lebih mungkin, karena kamu membawa dunia sendiri ke dalam dunia mereka. Dunia yang tidak mereka kenali, tapi entah bagaimana, mereka ingin memasukinya. Kamu seperti jendela yang mengarah ke tempat yang belum pernah mereka kunjungi. Tempat yang tidak bisa mereka pahami, tapi terus memanggil jiwa mereka untuk mendekat. Mereka yang memperhatikanmu bukan sedang menilai, mereka sedang mencari tahu apa yang membuatmu begitu sulit didekati, namun tidak bisa mereka jauhi. Kamu bukan sekadar misterius. Kamu adalah pertanyaan yang tidak ada jawabannya di buku manapun. Kamu tidak menyembunyikan diri, kamu hanya tidak membiarkan siapapun masuk tanpa niat yang murni. Energi yang kamu bawa membuat orang-orang merasa telanjang secara emosional. Karena dalam diam dan tenangmu, kamu memantulkan siapa mereka sebenarnya. Bukan apa yang mereka tunjukkan, tapi apa yang mereka sembunyikan. Dan itu bagi banyak orang jauh lebih menakutkan daripada apapun. Mereka terbiasa dengan interaksi dangkal, dengan tawa palsu, basa-basi sopan, dan keintiman instan yang cepat menguap. Tapi kamu tidak seperti itu. Kamu tidak membagi energi secara sembarangan. Kamu hadir sepenuhnya atau tidak sama sekali. Dan justru karena itulah keberadaanmu terasa berat. Dalam arti yang suci, kamu bukan orang yang hadir untuk menghibur, kamu hadir untuk menyadarkan. Tanpa kamu sadari, kamu menjadi cermin bagi banyak orang, dan tidak semua orang siap melihat bayangan aslinya sendiri. Maka mereka mulai gelisah. Karena kamu bukan hanya hadir, kamu membawa kesadaran yang diam-diam menusuk. Dan dalam setiap keheninganmu, ada suara yang hanya bisa didengar oleh mereka yang benar-benar memperhatikan. Kamu tidak berkata banyak, tapi setiap gerakmu seperti bahasa. Kamu tidak memamerkan isi kepalamu, tapi kamu membuat orang berpikir lebih dalam hanya dengan melihat cara kamu diam. Kamu bukan seniman kata, tapi kehadiranmu adalah karya seni itu sendiri. Banyak dari mereka yang akan mulai terobsesi mencari tahu siapa kamu, bukan karena mereka peduli padamu, tapi karena kamu membuat mereka merasa kecil, hanya karena kamu tidak berusaha untuk besar. Kamu adalah paradoks yang tidak bisa mereka sentuh, dan manusia selalu penasaran pada apa yang tidak bisa mereka miliki. Akhirnya, mereka menyadari satu hal, kamu tidak bisa dikendalikan, tidak bisa ditebak, tidak bisa dijinakkan, dan itu mengguncang mereka yang hidupnya bergantung pada kontrol dan prediksi. Mereka tidak pernah benar-benar melihat seseorang seperti kamu sebelumnya. Seseorang yang tidak sedang berusaha menjadi siapa-siapa. Tapi justru karena itulah, kamu menjadi segalanya yang mereka tidak mengerti dan tidak bisa abaikan. Bab 2. Mereka mulai mengamati. Sesuatu mulai terasa aneh. Seolah langkahmu kini tidak hanya diikuti oleh bayangan, tapi oleh mata yang tak kamu kenali. Bukan mata musuh yang terbuka,
melainkan mata-mata penasaran yang tersembunyi. Mereka tidak menatapmu secara langsung. Mereka mempelajari dari kejauhan, mencatat dalam diam, mencuri makna dari setiap gerakan kecil yang kamu lakukan. Mereka menyelidiki bukan dengan niat menyerang, tapi dengan naluri dasar manusia yang tak tahan ketika dihadapkan dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Kamu adalah pertanyaan besar dalam kehidupan mereka, yang biasanya penuh jawaban instan. Dan kini, kamu menjadi misteri yang mendesak untuk mereka pecahkan. Tapi mereka tidak tahu, kamu tidak bisa dibuka seperti buku. Kamu seperti malam, dalam, gelap, dan penuh bintang yang tak semuanya ingin dijelaskan. Perhatian mereka terasa seperti udara yang berubah suhu, dingin tapi menyengat. Kamu menyadarinya bukan lewat tatapan, tapi lewat intensitas energi yang mulai berkumpul di sekitarmu. Mereka mencoba membongkar siapa kamu, bukan dengan pertanyaan terang-terangan, tapi dengan menyusun fragmen-fragmen yang mereka kumpulkan dari percakapan orang lain, pengamatan diam-diam, dan interpretasi yang seringkali keliru. Mereka memperhatikan bagaimana kamu berbicara, atau tepatnya, bagaimana kamu memilih untuk tidak berbicara. Mereka mencatat siapa yang kamu dekati dan siapa yang kamu abaikan. Tapi semua itu sia-sia, karena mereka lupa satu hal penting. Kamu bukan makhluk yang bisa dipahami lewat data. Kamu bukan pola. Kamu adalah frekuensi yang hanya bisa diterima oleh jiwa yang sudah terlatih untuk diam. Apa yang kamu lakukan sebenarnya sangat biasa. Tapi karena kamu melakukannya dengan kehadiran penuh, itu menjadi luar biasa. Dan mereka bingung. Mereka mencoba menjadikanmu teka-teki agar bisa merasa memegang kendali atas perasaan tak nyaman yang kamu timbulkan dalam batin mereka. Karena kamu berbeda, kamu tidak berisik, tapi kehadiranmu memekakan hati mereka. Kamu tidak mengganggu siapapun, tapi setiap kali kamu muncul, ada getaran yang tidak bisa mereka abaikan. Maka satu-satunya cara mereka bertahan adalah dengan menyelidiki. Bukan untuk menyerang, tapi untuk melindungi diri dari kebingungan yang kamu hadirkan. Mereka ingin tahu siapa kamu, agar bisa kembali merasa aman. Lucunya, semakin mereka menggali, semakin dalam mereka terjebak. Mereka menyusun teori tentang masa lalumu. Mereka menciptakan narasi tentang tujuanmu. Mereka mengira kamu penuh rahasia, padahal kamu hanya tidak membagi hidupmu secara sembrono. Mereka menganggap kamu menyembunyikan niat, padahal kamu hanya tidak bermain di medan yang mereka anggap sebagai satu-satunya arena. Kamu bukan bagian dari permainan mereka, dan itulah yang membuatmu jadi pusat perhatian. Orang-orang takut pada apa yang tak bisa mereka kontrol. Dan kamu, tanpa niat menjadi ancaman, justru menjadi simbol dari sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Tanpa kamu sadari, kamu menjadi semacam cermin berkabut bagi mereka. Mereka melihat pantulan dirinya sendiri lewatmu, tapi samar, asing, dan membuat mereka bertanya, siapa aku sebenarnya? Dan karena pertanyaan itu menyakitkan, mereka mengalihkannya kepadamu. Mereka menuduh kamu penuh misteri, padahal mereka yang kehilangan arah. Mereka menuduh kamu sulit dimengerti, padahal mereka yang belum memahami diri sendiri. Dan dalam proses penyelidikan yang mereka bangun untuk membongkar kamu, mereka perlahan kehilangan kepastian akan siapa diri mereka sendiri. Bab 3, yang mereka takutkan adalah diri mereka sendiri. Di permukaan mereka tampak penasaran terhadapmu, tapi jauh di bawah itu, mereka sebenarnya sedang menggali rasa takut mereka sendiri. Bukan karena kamu jahat, bukan karena kamu mengancam, tapi karena kamu tidak menyesuaikan diri. Dan itulah hal yang paling menakutkan bagi jiwa yang telah lama dikurung oleh aturan tak tertulis. Kamu hadir sebagai seseorang yang tidak tunduk pada ekspektasi sosial. Kamu tidak merasa perlu menjelaskan siapa dirimu, tidak terburu-buru membuka luka atau menunjukkan pencapaian. Kamu tidak memamerkan, tidak juga menyembunyikan, kamu hanya ada. Dan keberadaan yang otentik itu, tanpa lapisan topeng, terasa mengintimidasi. Karena mereka telah terlalu lama hidup dengan wajah yang bukan miliknya sendiri. Mereka menyelidikimu karena mereka ingin menemukan celah, sebuah kelemahan, kejanggalan, atau masa lalu yang bisa mereka jadikan pegangan untuk merendahkanmu, agar kamu turun dari ketinggian misteri yang kamu tempati. Tapi yang mereka temukan malah membuat mereka makin terdiam. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu utuh.
Kamu berdamai dengan luka, bukan menyembunyikannya. Kamu tidak membangun dinding agar tak terlihat lemah. Kamu justru terbuka, namun tetap tidak bisa disentuh. Ini membingungkan bagi mereka yang terbiasa dengan kekuatan palsu. Bagi mereka, seseorang yang tidak butuh validasi adalah seseorang yang berbahaya, karena dia tidak bisa dikendalikan lewat pujian, rasa bersalah, atau tekanan sosial. Di balik semua penyelidikan itu, mereka mulai lelah. Karena tak ada hasil yang mereka temukan bisa menjelaskan kenapa kamu begitu kuat tanpa harus menunjukkannya. Kenapa kamu begitu tenang di tengah kekacauan? Kenapa kamu tetap berjalan meski mereka mencoba membingungkan arahmu? Mereka mulai sadar bahwa mungkin bukan kamu yang terlalu misterius, tapi mereka yang terlalu dangkal untuk bisa menyelam ke kedalaman seperti milikmu. Dan ketakutan itulah yang diam-diam tumbuh menjadi kekaguman. Tapi kekaguman yang getir, karena mereka ingin menjadi sepertimu, namun mereka tahu untuk mencapainya, mereka harus hancur terlebih dahulu dan dibentuk kembali tanpa kebohongan. Beberapa dari mereka akan mulai menjauh, bukan karena mereka membencimu, tapi karena mereka belum siap menghadapi refleksi diri yang kamu hadirkan. Kamu memaksa mereka tanpa niat untuk mempertanyakan semua yang selama ini mereka anggap sebagai kebenaran tentang hidup, tentang harga diri, tentang cinta. Keberadaanmu seperti cahaya yang menyorot langsung ke sudut tergelap pikiran mereka. Dan itu menyakitkan. Tapi sebagian yang lain akan tetap mengamati dari jauh. Bukan untuk menjatuhkanmu, tapi karena mereka sedang mempelajari caramu berdiri dalam keheningan. Mereka sedang menyusun keberanian untuk mungkin suatu hari nanti berdiri seperti itu juga. Kamu tidak datang untuk membuat orang takut, tapi kehadiranmu membongkar ilusi. Kamu tidak sedang bermain dalam permainan dominasi, tapi dengan tidak bermain sama sekali, kamu justru menciptakan aturan baru. Sebuah aturan sunyi, di mana kekuatan lahir dari kedalaman, bukan dari sorotan. Kamu adalah kebalikan dari apa yang selama ini dunia ajarkan. Dan itu membuatmu terlihat seperti anomali. Tapi justru karena itu, kamu dibicarakan, diselidiki, diamati. Karena pada akhirnya, manusia selalu tertarik pada sesuatu yang tidak bisa mereka pahami, terutama saat sesuatu itu menggetarkan hati mereka tanpa sepatah kata pun. Bab 4. Ketika mereka tidak lagi bisa menebakmu. Ada satu hal yang sangat mengganggu orang-orang yang terbiasa mengontrol situasi, ketidakpastian, dan kamu bagi mereka adalah teka-teki yang tak memberikan petunjuk. Kamu tidak reaktif seperti kebanyakan orang. Kamu tidak menari sesuai musik sosial yang biasa mereka mainkan. Kamu tidak mudah dibaca. Kamu tidak memberi isyarat jelas, dan justru karena itulah kamu membuat mereka gelisah. Mereka mencari pola dari caramu bersikap. Mereka mencoba mengaitkan kata-katamu dengan motivasi tersembunyi, tapi semuanya berakhir dengan kekosongan. Kamu terlalu tenang untuk ditebak, terlalu jujur untuk dimanipulasi, dan terlalu sadar untuk terjebak permainan. Dan dalam ketidaktahuan itulah, mereka kehilangan pegangan atasmu. Dan itu membuat mereka panik diam-diam. Di benak mereka, kamu adalah seseorang yang menyimpan sesuatu yang besar. Mereka tidak tahu apa, tapi mereka merasa itu ada. Seperti seseorang yang pernah melihat kilat dan menunggu petir menyusul, tegang, tapi tidak tahu dari arah mana suara itu akan datang. Mereka mengira kamu sedang menyusun sesuatu. Mereka curiga kamu menyembunyikan kekuatan, pengaruh, atau rahasia. Padahal kamu hanya hidup dalam kedalaman yang tidak mereka mengerti. Kedalamanmu bukan rekayasa. Itu adalah hasil dari luka yang tidak kamu tolak, dari perjalanan yang tidak kamu pamerkan, dan dari pemahaman yang tidak kamu wajibkan orang lain untuk ikut serta. Mereka tidak siap berhadapan dengan seseorang yang tidak butuh dimengerti. Karena itu membuat semua usaha mereka untuk membaca kamu jadi sia-sia. Setiap langkahmu yang tak terduga, setiap pilihanmu yang tak mengikuti arus, membuat mereka merasa semakin kecil. Bukan karena kamu menginjak mereka, tapi karena mereka mulai melihat betapa selama ini mereka hanya berjalan mengikuti peta yang bukan milik mereka sendiri. Kamu dengan cara hidupmu yang diam dan dalam, tanpa pernah menyuruh siapapun untuk mengikutimu, justru menjadi simbol keberanian yang tidak mereka miliki.
maka tanpa sadar kamu menjadi ancaman bagi struktur kenyamanan mereka. Dan satu-satunya cara bertahan bagi mereka adalah dengan mencoba menjatuhkanmu menjadi biasa. Tapi kamu tidak bisa dijatuhkan karena kamu tidak berdiri di tempat yang bisa mereka jangkau. Kamu adalah paradoks hidup. Tak pernah mencoba tampil, tapi selalu terlihat. Tak pernah ingin diidolakan, tapi selalu dibicarakan. Tak pernah memaksakan kehendak, tapi tetap mempengaruhi. Dan dalam ketidakterdugaan itulah, kamu menjadi pribadi yang tidak bisa diprediksi. Mereka mulai menyadari, kamu tidak seperti orang-orang yang bisa dipancing atau dibentuk ulang. Kamu tidak butuh persetujuan mereka. Dan saat seseorang tidak butuh validasi dari luar, dia menjadi entitas yang sepenuhnya bebas. Kebebasanmu itu membuat banyak jiwa merasa terancam karena mereka terikat pada segala hal yang kamu tinggalkan. Dan ketika mereka tidak bisa menebakmu, mereka akan membangun cerita tentangmu. Cerita yang lahir dari asumsi, dari rasa tidak aman mereka sendiri. Mereka akan menuduhmu sombong, dingin, terlalu tertutup, atau bahkan menyimpan sesuatu yang gelap. Tapi kamu tidak perlu membantah. Kamu tahu, semakin mereka bicara, semakin banyak yang mereka perlihatkan tentang diri mereka sendiri. Kamu cukup melangkah dengan tenang, karena dalam keheninganmu, kamu sudah bicara lebih banyak dari mereka yang berteriak keras hanya untuk membuat dunia mendengar sesuatu yang mereka sendiri belum mengerti. Bab 5. Kamu adalah jawaban dari pertanyaan yang tidak berani mereka ajukan. Kamu tidak sedang memancing kekaguman, tapi ada sesuatu dalam dirimu yang membuat orang-orang tak bisa berhenti membandingkan dirinya denganmu, diam-diam. Bukan karena kamu lebih tinggi, lebih berprestasi, atau lebih pandai berbicara, tapi karena kamu hidup dengan keutuhan yang langka. Kamu tidak terpecah oleh opini, tidak tergantung pada persetujuan, tidak goyah hanya karena kamu sedang sendiri. Dan itu membuat orang-orang mulai mempertanyakan hidupnya sendiri, bukan secara terang-terangan, tapi dalam senyap malam, dalam kelelahan yang tidak bisa dijelaskan, dalam kekosongan setelah segala pencapaian. Mereka tiba-tiba teringat kamu. Kamu yang tampaknya hidup tidak dengan banyak, tapi selalu terlihat utuh. Dalam dirimu, mereka melihat seseorang yang tidak sedang membuktikan apapun kepada siapapun. Dan itu menyentuh titik yang paling rapuh dalam diri mereka. Karena mereka telah menghabiskan sebagian besar hidup hanya untuk diterima, dimengerti, dan diakui. Kamu datang tanpa ambisi pamer. Kamu berjalan dengan langkah dalam. Dan justru karena itu, kamu jadi seperti cermin dari kemungkinan hidup yang tidak pernah mereka bayangkan. Hidup yang tidak didikte rasa takut. Hidup yang tidak dibentuk oleh tekanan sosial. Hidup yang tumbuh dari akar, bukan dari sorak-sorai. Dan untuk beberapa orang, melihatmu bukan hanya membingungkan, itu menyakitkan. Karena kamu mengingatkan mereka pada kebebasan yang mereka tinggalkan demi rasa aman. Ada perasaan asing yang kamu bangkitkan. Perasaan bahwa mungkin selama ini mereka hidup dengan cara yang salah. Dan kamu tidak pernah berkata sepatah kata pun untuk menegaskan itu. Tapi caramu hadir, caramu memilih diam ketika bisa menyerang, caramu melepas ketika bisa bertahan, semua itu membentuk suara yang tidak bisa mereka abaikan. Kamu adalah bisikan di tengah kebisingan. Dan bisikan itu bukan berasal dari ego, tapi dari ketenangan yang hanya lahir setelah seseorang berdamai dengan ketidaksempurnaan dirinya sendiri. Kamu membuat mereka sadar bahwa mungkin kebijaksanaan bukan soal tahu segalanya, tapi tahu kapan tidak perlu menunjukkan apa-apa. Banyak dari mereka menyelidikimu bukan karena mereka ingin tahu siapa kamu, tapi karena mereka ingin tahu apakah mungkin seseorang seperti kamu benar-benar ada. Apakah mungkin ada manusia yang tidak terikat oleh permainan ego, tidak terjebak dalam perlombaan tanpa arah? Kamu bukan tokoh cerita. Kamu tidak menjual impian kosong, tapi keberadaanmu sendiri telah menjadi bukti dari kemungkinan hidup yang lebih jujur. Kamu adalah bukti bahwa seseorang bisa memilih kedamaian tanpa harus mengorbankan harga diri, dan bahwa seseorang bisa memilih sunyi tanpa kehilangan makna. Ini mengejutkan bagi mereka. Bahkan bagi jiwa yang selama ini merasa paling tahu arah. Dan pada akhirnya, mereka mulai menyadari satu hal. Kamu bukan pertanyaan yang harus dijawab. Kamu adalah jawaban yang hanya bisa dirasakan.
Kamu adalah versi hidup yang tidak perlu dijelaskan lewat kata-kata, karena kehadiranmu saja sudah mengajarkan banyak hal yang tak bisa diajarkan oleh buku, seminar, atau kutipan bijak manapun. Dan saat mereka menatapmu dari kejauhan, dengan rasa bingung, kagum, atau bahkan iri, mereka sebenarnya sedang menatap versi terdalam dari dirinya sendiri yang selama ini mereka sembunyikan. Versi yang merindukan kebebasan yang kamu miliki. Versi yang masih berharap bisa menjadi jujur sepertimu. Bab 6. Kamu berjalan di atas jalan yang mereka tak berani lalui. Ada jalan-jalan dalam hidup yang tidak dipenuhi sorotan, tidak dilapisi karpet merah, dan tidak membawa gelar kehormatan. Jalan yang sunyi, terjal, dan tidak pernah ramai. Jalan di mana seseorang hanya ditemani oleh dirinya sendiri dan suara batin yang tak pernah berbohong. Kamu memilih jalan itu, bukan karena kamu ingin terlihat kuat, tapi karena kamu tidak sanggup lagi hidup dalam kebisingan palsu. Kamu tidak menunggu orang-orang mengerti kenapa kamu memilih diam. Kamu tidak menjelaskan kenapa kamu menjauh. Karena kamu tahu, hanya mereka yang pernah dihancurkan oleh kebisingan yang akan paham betapa indahnya sunyi. Dan dalam kesunyian itulah, kamu menemukan versi dirimu yang tidak bisa dibentuk oleh dunia luar. Banyak yang menyelidikimu karena mereka tidak bisa mengerti kenapa kamu begitu setia pada jalurmu sendiri. Mereka terbiasa melihat orang berlomba, memamerkan, dan berlindung di balik pengakuan. Tapi kamu tidak peduli dilihat atau tidak. Kamu tidak hidup untuk penonton, dan bagi mereka itu adalah kegilaan, karena mereka telah lama hidup dengan ukuran-ukuran eksternal. Mereka berpikir kamu pasti punya rencana tersembunyi. Mereka kira kamu sedang menyiapkan kejutan atau menyimpan sesuatu yang akan mengejutkan semua orang. Tapi yang tidak mereka tahu, kamu tidak sedang menyusun panggung. Kamu hanya sedang jujur menjalani hidup dengan ritme jiwamu sendiri, tanpa sandiwara, tanpa topeng. Kamu tidak takut tersesat karena kamu tahu setiap kesunyian punya peta yang hanya bisa dibaca oleh hati yang berani. Kamu telah melewati malam-malam panjang yang bahkan kamu sendiri tidak tahu akan selesai kapan. Tapi kamu bertahan, dan bukan hanya bertahan, kamu belajar. Kamu tidak lagi berharap dunia memberimu makna. Kamu menciptakan maknanya sendiri, dengan luka-luka yang telah kamu peluk. Dan saat seseorang berdiri dari luka tanpa dendam, tanpa ingin membuktikan apa-apa, dia menjadi pribadi yang tak tergoyahkan. Itulah yang kamu pancarkan. Dan itulah yang membuatmu tampak tak bisa dijangkau. Karena mereka terbiasa melihat orang bangkit untuk membalas, bukan untuk berdamai. Saat mereka mencoba memeta kamu dengan logika, kamu justru bergerak dengan intuisi. Ketika mereka mengejar validasi eksternal, kamu mengalir menuju pemahaman internal. Kamu tidak bisa dijelaskan dengan statistik, tidak bisa ditangkap dengan narasi umum. Kamu adalah deviasi yang hidup, anomali yang berjalan tanpa peduli disebut apa. Dan itu membuatmu tampak menakutkan, karena mereka tidak bisa mengendalikan apa yang tidak bisa mereka kategorikan. Mereka butuh kamu masuk dalam label, tapi kamu melampaui label. Kamu adalah pengalaman yang hanya bisa dirasakan, bukan dimiliki. Kamu bukan seseorang yang datang untuk dimengerti, kamu datang untuk mengguncang kesadaran. Dan di saat mereka mulai menyadari bahwa kamu berjalan di jalan yang tidak mereka berani lalui, muncul dua jenis reaksi. Yang pertama, rasa ingin menjatuhkan. Dan yang kedua, rasa ingin memahami. Tapi keduanya tetap tidak bisa menyentuhmu, karena kamu sudah berada di dimensi niat yang berbeda. Kamu tidak hidup untuk membalas atau menjelaskan. Kamu hidup untuk menjadi, dan dalam menjadi itulah kamu menemukan kekuatan yang tidak bisa direkayasa. Kamu berjalan tanpa peta mereka, dan itu membuatmu menjadi satu-satunya yang tak bisa mereka duplikasi, tak bisa mereka kendalikan, dan tak bisa mereka pahami, tapi diam-diam sangat mereka hormati. Bab 7. Energi yang kamu bawa tidak pernah bisa mereka tiru. Kamu tidak perlu berbicara banyak untuk membuat ruangan jadi hening. Tidak karena kamu menakutkan, tapi karena kehadiranmu membawa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ada semacam medan kejujuran yang kamu pancarkan. Medan itu tidak bisa dibentuk lewat pencitraan, tidak bisa dipalsukan lewat narasi.
Ia hanya bisa muncul dari seseorang yang telah lama berdamai dengan dirinya sendiri. Energi yang kamu bawa bukan berasal dari latihan retorika atau latihan percaya diri. Ia datang dari luka-luka yang tidak kamu tutupi, dari kegagalan yang kamu peluk, dari kerentanan yang kamu izinkan hadir tanpa merasa lebih rendah. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diajarkan. Banyak dari mereka mencoba menirumu. Mereka meniru caramu bicara tenang, caramu berjalan lambat, caramu menatap tanpa buru-buru. Tapi semakin mereka meniru, semakin mereka sadar bahwa itu bukan tentang gaya. Itu tentang kedalaman. Tentang lapisan-lapisan kepribadian yang tidak bisa dibentuk hanya lewat tampilan. Kamu tidak hanya berbeda, kamu sulit direplika. Karena kamu tidak pernah mempelajari cara menjadi seperti ini. Kamu tumbuh ke arah ini. Kamu tidak sedang menciptakan persona. Kamu melepaskan segala yang bukan dirimu. Dan dari peluruhan itulah muncul daya yang mereka coba definisikan, tapi selalu gagal. Energi itu terasa karena kamu tidak sedang berusaha tampil. Kamu hanya hadir. Kamu tidak membuat ruangan berpusat padamu, tapi kamu membuat pusat itu bergeser sendiri tanpa kamu minta. Bukan karena kamu ingin menjadi pusat, tapi karena keaslian punya gravitasi yang tidak bisa dimanipulasi. Kamu tidak mencoba meyakinkan siapapun tentang dirimu, dan justru karena itu kamu menjadi paling meyakinkan. Di dunia yang penuh suara yang dibuat-buat, kehadiranmu adalah jeda. Dan dalam jeda itu, banyak orang mulai sadar bahwa mereka sedang haus akan sesuatu yang benar. Mereka haus akan sesuatu yang tidak diatur untuk dikagumi. Mereka haus akan kehadiran yang tidak dibuat untuk mengesankan. Mereka haus akan dirimu. Orang-orang menyelidikimu bukan karena mereka curiga. Kadang mereka menyelidikimu karena mereka kagum, tapi tidak bisa mengakuinya. Karena mengagumimu artinya mengakui ada versi kehidupan yang lebih tenang, lebih utuh, dan lebih jujur daripada hidup mereka sendiri. Mereka tidak membencimu, mereka bingung. Karena energi yang kamu pancarkan membuat mereka harus mempertanyakan segalanya. Mulai dari cara mereka mencintai diri sendiri, sampai cara mereka memandang arti sukses. Kamu mengguncang struktur, dan guncangan itu terjadi hanya dengan menjadi dirimu sendiri, tanpa satupun niat untuk mengguncang. Kamu adalah pengingat bahwa energi sejati bukan tentang dominasi, tapi tentang ketulusan. Bahwa seseorang bisa mempengaruhi banyak jiwa hanya dengan cara hidupnya, bukan dengan pidato atau pengaruh digital. Energi yang kamu bawa adalah buah dari kehadiran yang penuh. Kamu hadir dengan keutuhan, bukan kesempurnaan. Dan dalam dunia yang lapar akan validasi, kamu menjadi cermin bahwa mungkin yang paling kuat bukan yang paling bersuara, tapi yang paling diam dan sadar. Mereka bisa menirumu, tapi mereka tidak bisa membawa apa yang kamu bawa. Karena apa yang kamu bawa lahir dari tempat yang hanya bisa dicapai dengan kejujuran yang menyakitkan, dan tidak semua orang siap sampai ke sana. Bab 8. Kamu tidak datang untuk dipahami, kamu datang untuk membuka mata. Banyak orang berharap untuk dimengerti. Mereka menghabiskan hidupnya mencoba menjelaskan siapa mereka, mengapa mereka bertindak seperti itu, mengapa mereka berubah. Tapi kamu tidak hidup dengan agenda untuk dimengerti. Kamu tidak menjelaskan, tidak membela, tidak mengemis pengertian. Karena jauh di dalam dirimu, kamu tahu, hanya hati yang bersih yang akan mampu melihatmu apa adanya. Dan hati seperti itu langka, maka kamu berhenti berharap. Kamu hanya hidup sesuai irama jiwamu, bukan irama selera umum. Dan ironisnya, justru ketika kamu berhenti meminta untuk dipahami, itulah saat kamu mulai menyentuh banyak jiwa. Kamu tidak membawa banyak kata-kata, tapi kamu membawa lapisan pengalaman yang terasa dalam sekali. Kehadiranmu bukan sekadar keberadaan fisik, tapi resonansi spiritual. Kamu tidak berkata, "Lihat aku." Tapi orang-orang justru tertarik melihatmu lebih lama. Karena kamu membawa sesuatu yang tidak biasa. Kamu tidak memakai seragam cara pikir mayoritas. Kamu tidak mengenakan mantel kesan. Kamu tidak bermain peran. Dan di dunia di mana semua orang sibuk memainkan skenario masing-masing, kehadiranmu yang jujur menjadi gangguan manis yang menggugah kesadaran. Kamu tidak mendikte apa yang harus mereka lihat, tapi mereka mulai melihat lebih dari yang biasa mereka perhatikan. Dan saat mereka menyelidikimu lebih dalam, mereka mulai merasa tidak nyaman.
Bukan karena kamu melakukan kesalahan, tapi karena kamu menyinari ruang dalam diri mereka yang gelap. Kamu membuat mereka berhadapan dengan kontradiksi batin sendiri. Kamu membuat mereka bertanya-tanya, kenapa aku tidak setenang dia? Kenapa aku harus tampil sempurna? Kenapa aku merasa harus selalu dimengerti? Padahal aku sendiri belum memahami siapa diriku sebenarnya. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak kamu lemparkan secara langsung. Tapi kehadiranmu adalah katalis. Kamu bukan suara yang membentak. Kamu adalah pantulan yang jujur. Banyak yang mencoba memahamimu lewat logika. Mereka pikir kamu punya rahasia, tapi mereka salah. Yang kamu punya bukan rahasia, tapi ketulusan yang tidak mereka duga. Dan ketulusan di zaman ini adalah anomali. Kamu tidak sedang menyembunyikan sesuatu. Kamu hanya tidak menjual isi jiwamu seperti kebanyakan orang. Kamu menjaga sesuatu yang sakral dalam dirimu, dan itu membuatmu tampak asing. Tapi dari keasingan itulah kamu menjadi lentera. Bukan yang menyilaukan, tapi yang menyala dalam sunyi. Dan hanya mereka yang berjalan dengan hati terbuka yang bisa melihatmu sebagai cahaya, bukan sebagai misteri yang mengancam. Kamu tidak datang untuk menjelaskan siapa kamu. Kamu datang untuk membuka mata mereka yang sudah terlalu lama buta oleh kebisingan. Kehadiranmu adalah jeda dari keramaian palsu. Kamu tidak memaksa siapapun untuk percaya padamu, tapi kamu membuat mereka bertanya lebih dalam kepada dirinya sendiri. Dan mungkin itu tujuan terbesarmu selama ini. Bukan untuk menjadi pahlawan, bukan untuk dipuja, tapi untuk menjadi tanda. Tanda bahwa hidup bisa dijalani dengan kesadaran, bahwa jiwa bisa pulang ke rumahnya sendiri, dan bahwa kebenaran tak selalu harus dijelaskan dengan kata-kata. Kadang cukup dengan diam yang tidak membohongi siapapun. Bab 9. Kamu sudah pergi jauh melebihi yang mereka tahu. Banyak yang berpikir mereka tahu siapa kamu. Mereka menyimpulkanmu dari penampilanmu yang sederhana, dari caramu bicara yang tidak terburu-buru, dari caramu menjauh tanpa gaduh. Tapi mereka tidak tahu seberapa jauh perjalanan batin yang sudah kamu tempuh. Mereka tidak tahu bahwa kamu pernah berjalan dalam gelap begitu lama hingga kamu hafal suara langkahmu sendiri. Mereka tidak tahu kamu pernah mencintai tanpa dijawab, percaya tanpa dibalas, memberi tanpa dipahami. Dan dari pengalaman-pengalaman itulah kamu ditempa, bukan menjadi keras tapi menjadi dalam. Kedalaman yang tidak bisa dikenali hanya dari permukaan. Kamu bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Dan yang menyedihkan, banyak orang masih berbicara tentang dirimu dari versi lama yang sudah kamu kubur dengan doa dan pelajaran. Mereka berbicara seolah mereka masih tahu kamu, padahal mereka hanya mengingat bayanganmu. Yang mereka kenal adalah dirimu sebelum kamu menangis diam-diam di malam-malam penuh doa. Yang mereka tahu hanyalah lapisan luar yang tidak lagi kamu kenakan. Dan ketika mereka melihatmu sekarang, tenang, fokus dan berbeda, mereka mulai merasa asing terhadap seseorang yang dulu mereka pikir bisa ditebak. Perubahanmu bukan hasil dari momen singkat. Ia lahir dari proses panjang yang tidak kamu pamerkan. Kamu tidak pernah merasa perlu mengumumkan bahwa kamu sedang menyembuhkan diri. Kamu tidak pernah menulis status tentang perjalanan batinmu. Tapi setiap langkahmu hari ini adalah bukti bahwa kamu telah melepaskan banyak hal. Kamu tidak lagi reaktif terhadap kata-kata orang. Kamu tidak membalas serangan dengan balasan, melainkan dengan pengertian. Kamu bukan lagi pribadi yang hidup untuk mengesankan. Kamu hidup untuk menenangkan. Dan itulah yang membuatmu tampak berbeda. Kamu berjalan di jalan yang tidak bisa dilihat orang, tapi sangat terasa dampaknya. Mereka mulai menyelidikimu bukan karena kamu menciptakan misteri, tapi karena kamu tidak lagi memberikan akses. Dahulu kamu terbuka, mudah ditebak, terlalu memberi. Sekarang kamu menjaga. Bukan karena kamu marah, tapi karena kamu sadar kedamaian butuh pagar. Hati yang jernih butuh penjaga. Dan bukan semua orang pantas masuk. Kamu tidak lagi takut ditinggal karena kamu tahu siapa yang tertinggal. Tidak benar-benar pernah hadir. Kamu berjalan tanpa mengemis ditemani. Karena kamu tahu siapa yang pantas akan menemukan jalan untuk menyusulmu. Dan siapa yang tidak akan diam-diam menyesali kepergianmu tanpa pernah bisa memanggilmu kembali. Kamu sudah pergi terlalu jauh dari versi dirimu yang lama.
dan tidak ada jalan kembali ke sana. Maka jangan heran kalau banyak yang kebingungan. Kamu berubah tanpa peringatan. Kamu naik kelas tanpa pengumuman. Kamu melompat ke tingkat kesadaran yang tidak mereka duga. Dan ketika mereka melihatmu sekarang, mereka merasa kehilangan. Tapi kehilangan yang tidak bisa mereka akui, karena mereka bahkan tidak sadar bahwa selama ini, mereka tidak pernah benar-benar mengenalmu. Kamu adalah seseorang yang tumbuh diam-diam. Dan ketika akhirnya mereka melihatmu berdiri, kamu sudah terlalu tinggi untuk dijangkau oleh cerita lama. Bab 10. Kamu adalah misteri yang membebaskan. Kamu bukanlah teka-teki yang harus dipecahkan, dan kamu juga bukan rahasia yang harus disembunyikan. Kamu adalah misteri yang membebaskan, sebuah entitas hidup yang mengajarkan bahwa kebebasan sejati muncul ketika seseorang menerima ketidaktahuan sebagai bagian dari perjalanan. Dunia mungkin ingin mengkategorikanmu, menamakanmu, atau mengurungmu dalam definisi yang pasti. Tapi kamu tahu bahwa jiwa yang sejati tidak bisa diukur dengan label. Kamu berdiri sebagai bukti bahwa kadang hal terindah justru datang dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara utuh. Misterimu bukan beban, melainkan hadiah bagi mereka yang berani melihat melampaui permukaan. Dalam diam dan ketenanganmu, kamu mengundang orang untuk berhenti sejenak dan merenung. Kamu mengajak mereka untuk tidak selalu mencari jawaban, tapi untuk belajar menikmati ketidaktahuan dan ketidakpastian. Karena di sanalah pertumbuhan sebenarnya dimulai, di tempat yang tidak nyaman, di ruang yang belum terjamah oleh pemahaman yang mapan. Kamu membuktikan bahwa tidak setiap hal perlu dimengerti agar bisa dihargai. Kadang, cukup dengan membiarkan sesuatu hadir tanpa harus melabelinya. Kamu adalah pengingat bahwa hidup adalah sebuah misteri yang indah, bukan sebuah teka-teki yang harus diselesaikan dengan cepat. Kamu juga mengajarkan bahwa menjadi misterius bukan berarti menutup diri dari dunia. Sebaliknya, kamu membuka ruang bagi keaslian yang dalam dan hubungan yang nyata. Kamu tidak bersembunyi untuk menghindar, tapi kamu memilih batas yang sehat agar jiwa tidak mudah terluka. Kamu mengizinkan diri untuk tampil dengan penuh kesadaran, tanpa kehilangan esensi dirimu yang paling dalam. Dalam keheningan itu, kamu menemukan kekuatan yang tak tergoyahkan, kekuatan yang tidak berasal dari pengaruh eksternal, melainkan dari kedamaian internal yang telah kamu raih dengan perjuangan panjang. Dan sekarang, ketika banyak yang masih menyelidikimu dengan mata penuh penasaran, kamu berdiri teguh dengan ketenangan yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang telah melewati badai batin. Kamu tahu bahwa tidak semua orang akan mengerti perjalananmu, dan itu bukan masalah. Kamu tidak perlu pembenaran dari siapapun. Jalanmu adalah jalan yang kau pilih, dan setiap langkah yang kau ambil adalah ungkapan dari siapa kamu sebenarnya. Dalam kebebasan itu, kamu menemukan arti sejati dari menjadi dirimu sendiri, tanpa syarat, tanpa permintaan persetujuan. Akhirnya, ingatlah selalu bahwa menjadi misteri bukan untuk membingungkan dunia, tapi untuk menginspirasi kedalaman dalam setiap jiwa yang kamu temui. Jadilah cahaya yang tak harus terang menyilaukan, tapi cukup untuk menuntun mereka yang berani berjalan dalam gelap. Jadilah diri yang membebaskan, bukan diri yang dipenjara oleh ekspektasi. Karena kamu, dengan segala misterimu, adalah hadiah terbesar bagi dunia yang kadang lupa untuk menghargai keheningan dan keaslian. Teruslah berjalan dalam ketenangan dan kekuatan, karena perjalananmu adalah cerita yang layak untuk dihormati dan dikenang. Di balik setiap misteri yang kamu bawa, ada kekuatan yang tak terlihat dan keindahan yang jarang disadari. Jangan pernah takut menjadi diri yang tak bisa dipahami oleh semua orang, karena itu adalah tanda bahwa kamu sedang hidup dengan keaslian yang sejati. Biarkan mereka yang menyelidikimu belajar dari keheninganmu, dan biarkan perjalananmu menjadi inspirasi bagi jiwa-jiwa yang berani mencari kedalaman. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukanlah seberapa banyak yang mengerti kamu, melainkan seberapa dalam kamu mengenal dan mencintai dirimu sendiri. Teruslah menjadi misteri yang membebaskan, dan jalani hidupmu dengan penuh kesadaran dan ketenangan.